Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel Ruang Film. Ruang Film merupakan ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler, khususnya buat kalian yang hobi numpang wifi dan ngabisin kuota teman kalian untuk streaming film. Yap, demi menjaga persahabatan dan menghindari sebuah pertengkaran, lebih baik kalian nonton video di sini. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang bertemakan sebuah perjalanan waktu. Film ini berjudul The Time Machine atau Mesin Waktu yang rilis pada tahun 2002 dan disutradarai oleh Simon Wells. Mari kita mulai membahas filmnya. Pria ini bernama Alex atau kita panggil aja Bang Alex. Sepertinya dia lagi nulis-nulis sebuah rumus matematika yang sama sekali saya nggak ngerti. Ya, Alex ini adalah seorang penemu atau ilmuwan. Kemudian om-om di belakangnya yang bernama David ngingetin Alex kalau dia malam ini ada janji dengan Emma kekasihnya. Gak pakai lama, Bang Alex segera siap-siap. Setelah dandan maksimal dan mengambil arloji, Bang Alex pun segera berangkat. Gak lupa Bang Alex juga mampir ke toko penjual bunga untuk membeli sebuah bunga. Seketika saya pun jadi teringat teman saya yang bernama Bunga. Belum sempat membeli bunga, Bang Alex malah penasaran sama odong-odong yang ada di depannya. Ya, karena saat itu belum banyak kendaraan bertenaga uap seperti itu. Mobil uap itu tiba-tiba bergerak sendiri dan Bang Alex secara refleks menarik tuas remnya. Pemilik pun berterima kasih karena dia suka lupa memasang remnya. Lalu orang itu pun pergi membawa mobil uapnya. Bang Alex juga segera bergegas menemui kekasihnya. Akhirnya Bang Alex ketemu sama Emma kekasihnya di area ice skating. Emma menanyakan, mana bunga yang abang janjiin? Karena teralihkan perhatian sama odong-odong tadi, Bang Alex pun lupa membeli bunga. Bang Alex ini berniat melamar kekasihnya, tapi karena suasana di sekitar rame, mereka pun pergi ke sebuah taman. Sepanjang jalan, Bang Alex curhat kalau dia nggak pernah tidur nyenyak, makan nggak enak, dan bingung mau ngapain. Mungkin hanya menikah dengan Emma semua masalah hidupnya akan berkurang. Emma jadi seneng dong. Sesaat setelah memberikan cincin kepada Emma, datang seorang begal. Begal sialan ini memang. Si begal pun meminta semua barang berharga milik Bang Alex, termasuk cincinnya. Bang Alex pun menolak. Si begal kemudian memaksanya. Karena berusaha mempertahankan, gak sengaja pistolnya nembak si Emma. Dan Emma langsung meninggal seketika. Berbulan-bulan berlalu setelah kejadian itu. Lagi-lagi Bang Alex nulis rumus matematika di sebuah papan tulis yang sama sekali saya gak ngerti. Lalu datanglah Om David. Dia ngingetin Alex kalau dia udah lupa dengan orang-orang di sekitarnya. Om David juga bilang, semua sudah terjadi dan bukan salah Alex Emma meninggal. Bukannya sadar, Alex malah nyalah-nyalahin semuanya. Om David juga bilang, tetap saja takdir itu tidak dapat berubah. Bang Alex kemudian menanggapi kalau dia akan berubah takdir. Karena suasana memanas, akhirnya Om David pamit pulang. Ternyata Bang Alex selama ini membangun sebuah mesin waktu. Dia berencana kembali ke waktu di mana Emma masih hidup. Setelah dandan rapi dan membawa arloji, Bang Alex segera naik mesin waktu dan menyalakannya. Mesin waktunya berhasil. Dia kembali ke waktu di mana Emma masih hidup. Bang Alex senang dong karena bertemu dengan Emma kembali. Setelah kangen-kangenan, Emma pun ngajak ke taman. Karena Bang Alex tahu di sana ada begal, dia ngajak ke kota yang lebih ramai. Sesampainya di kota, mereka jalan-jalan dan mengobrol. Gak sengaja Bang Alex juga melihat mobil odong-odong yang pernah dia temui sebelumnya dan parkir di depannya. Kemudian Bang Alex berbicara kepada Emma, dia minta pamit karena dia harus pergi. Bang Alex juga berjanji akan menemui Emma dalam beberapa hari. Sesaat sebelum berpisah, Emma meminta sebuah bunga. Untungnya mereka di depan toko bunga. Bang Alex pun segera berlari ke toko untuk membeli sebuah bunga. Di dalam toko, terlihat odong-odong itu berjalan sendiri dan ngagetin kereta kuda di depannya yang menyebabkan Emma tertabrak dan akhirnya meninggal. Ternyata pemilik odong-odong lagi-lagi lupa memasang rem. Masih di waktu yang sama, di sebuah rumah sakit, dia bertemu dengan Om David dan bertanya kenapa dia tidak bisa merubah takdir Emma. Bang Alex masih belum bisa menerima dan berusaha mencari jawaban. Meskipun dia kembali berulang kali, Emma pun tetap akan meninggal, meskipun dengan cara yang berbeda. Jadi begini ya penjelasannya, konsep sebab akibat dari perjalanan waktu di film ini sedikit berbeda dengan konsep yang ada di film Back to the Future, yang mana jika ada perubahan kejadian di masa lalu akan mempengaruhi kejadian di masa depan. Namun di film ini, di mana masa lalu itu bisa dirubah kejadiannya, namun tidak dengan takdir seseorang. Contohnya adalah Emma.
Oke, lanjut ke filmnya. Bang Alex akhirnya naik ke mesin waktu lagi dan menjelajahi waktu demi waktu, melihat sekitarnya berubah dengan cepat. Ternyata Bang Alex menuju masa depan di mana semuanya sudah menjadi lebih canggih dan rumahnya sudah menjadi sebuah lahan kosong. Orang-orang di sekitar juga sudah berubah banyak. Hanya Bang Alex sendirilah yang berpenampilan kuno. Bang Alex lalu masuk ke sebuah museum. Tiba-tiba sebuah asisten digital menyapa Bang Alex. Penasaran dong kenapa di dalam kaca ada orang, yang ternyata itu adalah sebuah Fox System atau perpustakaan digital yang menyimpan seluruh pengetahuan yang ada di dunia. Bang Alex kemudian menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan fisika dan menyebutkan beberapa istilah yang berhubungan dengan perjalanan waktu. Fox menjawab, perjalanan waktu itu adalah fiksi dan tidak pernah terjadi. Bang Alex kemudian bertanya sesuatu yang berkaitan dengan takdir. Mengapa masa lalu tidak bisa dirubah? Fox pun menjawab dengan logis, ya karena memang tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Segera Bang Alex naik ke mesin waktu lagi dan pergi ke masa depan yang lebih jauh lagi. Sampailah dia di suatu masa di mana bumi sudah kacau balau. Bang Alex tiba-tiba ditangkap orang-orang berseragam tentara dan bertanya apa yang terjadi pada bumi. Tentara itu bilang kalau alat peledak milik koloni yang ada di bulan mengacaukan orbit bulan dan bulan akan segera hancur. Terjadilah sebuah ledakan dan Bang Alex segera naik ke mesin waktu lalu menyalakannya. Karena ledakan itu kepalanya terbentur dan membuatnya pingsan. Mesin waktu yang sudah menyala menuju masa depan. Karena Bang Alex masih pingsan, mesin waktunya pun menuju masa depan yang sangat jauh tanpa berhenti, di mana kita bisa melihat zaman berganti zaman dan bumi yang berubah-ubah. Akhirnya Bang Alex sadar dari pingsannya dan segera mematikan mesin waktunya. Mesin waktu menunjukkan angka 800.000 sekian, yang artinya Bang Alex sampai di masa depan yang sangat jauh. Keesokan harinya, Bang Alex bangun dan berada di sebuah rumah. Ternyata Bang Alex sudah ditolong oleh seseorang. Saat keluar, dia melihat ada rumah-rumah yang menggantung di tebing dan terlihat sebuah peradaban yang masih primitif. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang menyapanya menggunakan bahasa yang Bang Alex nggak ngerti. Lalu seorang wanita yang sudah menolong Bang Alex menyapanya dengan bahasa Inggris karena mengetahui Bang Alex ngomong dengan bahasa Inggris dan mengatakan bahwa bahasa Inggris sudah menjadi bahasa batu atau bahasa kuno. Dia bertanya kepada Bang Alex dari mana dia berasal. Tentu saja Bang Alex bilang kalau ia dari masa lalu yang sangat jauh menggunakan mesin waktu. Si wanita itu pun bilang kepada orang-orang kalau Bang Alex ini adalah petualang linglung yang lagi bingung karena kepalanya terbentur. Oh ya, wanita ini bernama Mara dan ini adalah adiknya Mara yang bernama Kellen. Setelah ngobrol-ngobrol dikit dan nitipin arlojinya kepada si Kellen, Bang Alex dan Mara naik ke atas. Bang Alex juga melihat bulan yang sudah hancur separuh. Lalu Bang Alex dan Mara pun duduk di bawah sinar bulan sambil mengobrol romantis, berkenalan satu sama lain. Dalam tidurnya, Bang Alex tiba-tiba terbangun karena bermimpi buruk dan mendengar Kellen juga berteriak karena bermimpi buruk sambil meneriakkan kata Morlock. Bang Alex cerita di dalam mimpinya ada seseorang yang memanggil namanya. Mara pun juga mengatakan hal yang sama kalau mimpi-mimpi itu juga dialami oleh orang-orang yang lainnya. Seperti ada seseorang yang sengaja merasuk ke dalam pikiran mereka. Besoknya Bang Alex dan Mara pergi ke sebuah reruntuhan bangunan dari masa lalu. Dan Bang Alex jelas mengerti karena reruntuhan itu berasal dari peradaban manusia di zamannya. Mara mengatakan kalau dia belajar bahasa batu dari tulisan di reruntuhan itu. Mara kemudian bertanya kepada Bang Alex mengapa melakukan perjalanan waktu. Bang Alex bilang untuk mencari sebuah jawaban. Mara pun segera menebak pasti disebabkan karena dia kehilangan seseorang. Di atas perahu, Bang Alex menanyakan, kenapa tidak ada orang tua di desa mereka? Mara pun enggan menceritakannya. Setelah sampai ke daratan, mereka bertemu dengan si Kellen. Dan ternyata Bang Alex ingin melihat kondisi mesin waktunya, yang ternyata mesinnya masih dalam keadaan normal. Tiba-tiba Mara menyuruh Bang Alex pergi dengan mesin waktunya bersama si Kellen. Sepertinya Mara ketakutan akan sesuatu. Tiba-tiba terdengar seperti sebuah trompet dan Mara berlari menuju tempat adiknya Kellen. Ternyata orang-orang di desa mereka diserang makhluk-makhluk gua yang biasa mereka sebut dengan Morlock. Para Morlock ini menangkapi orang-orang, ya karena mereka sedang berburu sambil menembakkan panah beracun dari mulutnya. Para Morlock ini kemudian bertambah banyak dan keluar dari tanah. Sepertinya mereka mengincar orang-orang tertentu saja, yang mungkin yang punya daging banyak. Mereka pun juga menangkapi para wanita.
Seekor Morlock tiba-tiba mengejar Kellen dan Bang Alex segera menolongnya. Malah gantian dia yang diuber-uber sama si Morlock ini. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Kellen datang sambil bawa obor nyelamatin Bang Alex. Gak lama terdengar suara trompet tanda perburuan berakhir. Bang Alex juga melihat kalau Mara juga ditangkap oleh Morlock. Bang Alex terlihat kesal pada orang-orang kenapa tidak ada satupun dari mereka yang melawan. Penduduk hanya bisa pasrah. Bang Alex lalu menghampiri Kellen dan memintanya memberitahu lokasi di mana Morlock berada untuk menolong Mara kakaknya. Tapi sepertinya Kellen tidak tahu markas Morlock. Namun Kellen memberitahu Bang Alex di mana hantu berada. Singkat cerita, mereka pun pergi ke sebuah tempat yang ternyata adalah perpustakaan masa depan yang dulu pernah Bang Alex datangin. Fox System asisten digital pun menyapanya. Bang Alex meminta Fox memberitahu apa yang terjadi di dunia sekarang. Fox memberitahu jika dunia ini yang tadinya hanya ada satu ras, saat ini menjadi dua ras, di mana satu ras tinggal di permukaan dan satu ras lagi tinggal di bawah tanah yang telah mengalami evolusi. Fox juga mengatakan bahwa orang-orang ini tidak memiliki pengetahuan di masa lalu dan tidak memiliki ambisi untuk masa depan. Inilah yang membuat mereka hanya bisa pasrah. Lalu Bang Alex bertanya, mengapa Fox bisa tahu tentang Morlock, padahal dia kan nggak pernah keluar dari sini. Fox memberitahu kalau ada salah satu penduduk yang sengaja dibebasin lalu datang ke sini dan menceritakan semuanya kepada Fox tentang Morlock. Bang Alex lalu menanyakan tempat para Morlock berada, dan Fox mengatakan kalau mereka datang dari arah timur hutan. Bang Alex dan Kellen pun segera ke sana, dan benar saja mereka menemukan mulut gua yang terlihat seperti di dalam mimpi. Bang Alex menyuruh Kellen pulang supaya lebih aman dan meminta bantuan kepada penduduk desa. Tiba-tiba Kellen bilang kalau dia ngilangin arloji milik Bang Alex dan bilang kalau Morlock mengambilnya. Bang Alex kemudian segera masuk ke gua untuk mencari Mara, dan di sana dia melihat banyak masyarakat gua lagi berkumpul dan beraktivitas. Bang Alex lalu sampai ke sebuah ruangan penjagalan. Karena kaget dan kurang hati-hati, Bang Alex malah kepleset dan kecebur sungai di bawahnya. Ketahuan para Morlock, dia pun ditangkap dan dibawa ke ruangan bawah tanah. Sesampainya di bawah tanah, dia bertemu dengan Mara yang lagi dikurung. Mara seperti melihat sesuatu di depannya, dan di depannya ada seseorang yang ternyata adalah pemimpin para Morlock. Pemimpin Morlock itu lalu menyuruh Bang Alex mendekat. Morlock itu bilang kepada Bang Alex, mereka tidak akan seperti itu kalau saja bulan tidak pecah, yang menyebabkan bumi tidak dapat mempertahankan spesiesnya, yang mana sebagian bisa bertahan di atas, dan mereka hanya bisa bertahan di bawah tanah. Bos Morlock ini mengatakan bahwa mereka bertahan dengan cara berkembang biak sendiri, tapi untuk dimangsa, diburu, dan sebagian lagi untuk dikontrol. Dia memberitahu Bang Alex jika bangsa Morlock sangat tertinggal cara berpikirnya dan pengetahuan dibanding dengan penduduk desa. Penduduk desa itu ternyata hanya bagian dari sistem rantai makanan bangsa Morlock, di mana mereka berkembang biak dan menunggu untuk diburu, dan sebagian dari mereka dijadikan wadah untuk berkembang biak jika ada yang cocok. Bos Morlock ini juga bisa mengontrol pikiran bangsanya. Jika tidak dikontrol, mereka akan semakin liar dan menghabiskan persediaan makanan dengan cepat, yaitu para manusia yang sudah ditangkap. Bang Alex lalu mengatakan kepada Bos Morlock kalau perbuatannya itu sudah menyalahi hukum alam. Bos Morlock balik mengatakan kepada Bang Alex, lalu bagaimana dengan dirimu yang melakukan perjalanan waktu untuk merubah takdir? Bos Morlock ini ternyata bisa melihat isi pikiran dan kenangan yang dimiliki seseorang. Sesaat Bang Alex diperlihatkan sebuah kenangan palsu di mana masa lalunya dia hidup bahagia dengan Emma dan memiliki keluarga. Disitulah Bang Alex tersadar bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menghindari nasib atau takdir yang terjadi masa lalu. Seperti halnya Bos Morlock yang menjadi seperti itu akibat dari perjalanan waktu yang Bang Alex lakukan. Tiba-tiba muncul mesin waktu milik Bang Alex dan Bos Morlock menyuruhnya untuk pulang karena dia sudah mendapatkan jawaban yang dia cari. Bang Alex lalu naik ke mesin waktu dan meminta Bos Morlock mengembalikan arloji miliknya yang dia ambil. Bang Alex lalu menarik tangan Bos Morlock dan nggak sengaja menyalakan mesin waktu. Mereka berkelahi di dalam mesin waktu itu, di mana mesin waktu itu bergerak menuju masa depan. Bang Alex berhasil menjatuhkan Morlock dari dalam lingkaran mesin waktu. Bang Alex kemudian mempercepat laju mesin waktu dan terlihat si Bos Morlock menua dengan cepat menjadi tengkorak dan akhirnya pun lenyap. Bang Alex kemudian tiba di sebuah masa depan dan melihat kalau bangsa Morlock sudah mengalami perkembangan pesat dan menguasai bumi. Bang Alex lalu kembali ke waktu sebelumnya dan menyelamatkan Mara. Mereka mendengar para Morlock datang.
Bang Alex selalu menyalakan mesin waktu dan membalik efek yang terpengaruh mesin waktu adalah yang berada di luar, kemudian membuatnya meledak dengan menyelipkan arloji untuk mengganjal mesin. Mereka berdua segera kabur. Para Morlock yang mengetahui mereka kabur segera mengejar mereka. Sesaat kemudian mesin waktu meledak dan membuat para Morlock itu lenyap. Bang Alex juga nyaris terkena. Beruntung penduduk desa datang dan segera menolongnya. Mereka semua segera pergi dari sana dan efek dari ledakan mesin waktu menyebar di dalam lorong-lorong gua Morlock. Mara mengatakan kepada Bang Alex, "Sorry bang, mesin waktumu hancur." Bang Alex bilang, "Biar aja, itu hanya sebuah mesin." Bang Alex selalu menggandeng tangan Mara. Sepertinya bibit-bibit cinta terjadi di antara mereka. Keesokan harinya, Fox dipindah keluar supaya penduduk desa bisa belajar pengetahuan di masa lalu. Bang Alex, Mara, dan Kellen kemudian pergi ke suatu tempat di mana tempat itu sebelumnya adalah rumah Bang Alex. Di masa saat ini, terlihat Om David lagi ngomong sama bibinya Alex. Menurut Om David, Alex sudah menemukan sebuah tempat yang membuatnya bahagia, yang meskipun berada di 800.000 tahun di masa depan. Dan akhirnya film pun selesai. Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini adalah takdir manusia yang sudah terjadi di masa lalu tidak dapat berubah meskipun manusia berhasil merubah kejadian di masa lalu dengan sebuah mesin waktu. Dan takdir yang sama akan tetap terjadi. Semua diawali dari Bang Alex yang kehilangan kekasihnya membuat sebuah mesin waktu hingga akhirnya terdampar jauh ke masa depan. Sebuah good ending yang bagus untuk film ini. Film ini memiliki pesan moral bahwa kita harus selalu menatap masa depan dan melupakan masa lalu yang membuat kita berputus asa. Itulah alur cerita film The Time Machine. Bagaimana kesimpulan akhir menurut kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini, like jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu dan salam.